Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Wiji Utami. Ibu akan mendampingi kalian belajar pendidikan agama Hindu, khususnya kelas 7. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Swastiastu, Om Siwa Anugraha Sarwa Mantra Paramasiddhi Sarwa Karya Nirmala Yanama Swaha Om Anubhadra Kertawiyanto Iswata Om Santi 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 Om. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kitab suci Weda, yaitu bab 1. Namun sebelum kita belajar tentang kitab suci Weda, kalian harus tahu apa dulu tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat menjelaskan arti Weda. Yang kedua, kalian nanti mampu menyebutkan nilai-nilai pokok yang terdapat dalam Weda. Yang ketiga, nanti kalian mampu menjelaskan perbedaan sifat dan fungsi Weda. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat menyebutkan nama-nama resi dalam pengelompokan Weda. Nah, sekarang mari kita pelajari Weda. Ada yang tahu apakah kitab suci Weda itu? Kitab suci Weda yaitu kitab suci bagi agama kita, atau kitab suci untuk agama kita, yaitu agama Hindu. Pengertian kitab suci Weda. Kitab suci Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar Vid, yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai Weda. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau para widya. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Nah, sekarang mengapa Weda itu dipakai sebagai kitab suci, kitab suci agama Hindu, agama kita? Apa alasannya? Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena Weda itu berbentuk seperti buku atau kitab. Dan yang kedua, Weda ini disucikan oleh pemeluk agama Hindu, yakni sebagai wahyu dari Tuhan. Yang ketiga, dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Nah, anak-anak, Weda disebut juga sebagai mantra atau doa, ya. Nah, ketika kita dengan khidmat atau khidmatnya para Sulingga atau Pinandita, itu pada saat meramalkan itu dinamakan sebagai ngaweda. Jadi para Pinandita yang sedang merapalkan mantra disebut ngaweda. Dalam konteks Weda berarti Weda itu puja, stuti atau mantra. Weda itu juga diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kelompok besar. Dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu Weda Sruti. Weda atau kitab suci yang hanya memuat tentang wahyu atau hanya wahyu saja. Kemudian Weda Smrti. Weda Smrti ini kitab yang sifatnya isinya sebagai penjelasan Weda Sruti. Weda Sruti dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu mantra, yang kedua Brahma, dan yang ketiga Upanishad. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu anak-anak. Nah, anak,
Apa itu mantra? Mari kita belajar tentang mantra atau doa. Bagian mantra itu meliputi 4 himpunan yang memuat ajaran Catur Veda Samhita. Yang pertama, bagian mantra Rig Veda Samhita, yang isinya atau yang berisikan kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Yang B atau yang kedua yaitu Sama Veda Samhita, yang mana berisikan mantra dalam bentuk lagu-lagu atau pujian atau lagu-lagu pujian. Yang C yaitu bagian C yaitu Yajur Veda Samhita, yang berisikan kumpulan-kumpulan mantra yang memiliki ajaran-ajaran pokok Yajur Veda. Yang keempat atau yang D, Atharva Veda Samhita, yaitu berisikan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Dan yang pengelompokan yang kedua yaitu Brahmana atau yang dinamakan dengan Karma Kanda. Kitab Brahmana atau Karma Kanda ini berisikan bagian kitab Shruti yang kedua atau merupakan bagian kitab suci Shruti yang kedua. Tiap mantra Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda berisikan himpunan-himpunan doa-doa yang digunakan dalam upacara yajna. Apa itu yajna? Ada yang tahu? Ya, yajna adalah korban suci yang tulus dan ikhlas tanpa didasari oleh rasa pamrih. Berikutnya Rigveda. Rigveda isinya kitab Aiteya Brahma dan Kausitaki Brahmana. Kemudian ada Samaveda, berisikan Tandra Brahmana yang dikenal sebagai Pancawisma yang memuat legenda yajna. Pengelompokan yang ketiga yaitu Upanishad, yang mana Upanishad ini membahas tentang teori ketuhanan karena isinya berisikan rahasia atau rahasia Tuhan yang tahu. Ya. Ada 3 ya Upanishad ini, pengelompokan Upanishad ada 3, yaitu Upanishad yang termasuk Rigveda, diantaranya isinya Arterya, Kausitaki, Nanda Bindu, Atma Prabhabda, kemudian Saubhagya dan Braverja Upanishad. Yang B, yang kedua yaitu Upanishad Samaveda yang berisikan Kena dan Kandokya. Dan yang terakhir yang C, Upanishad Yajurveda yang isinya Kantawali dan Taitrikayaka. Nah, anak-anak, kitab suci Veda Shruti. Tadi Shruti, ya, kita lanjutkan dengan kitab suci Smrti. Adapun kitab suci Smrti ini disebut juga dengan kitab suci Dharma Sastra, yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok Vedanga yang berisikan Siksa, Brayakarna, Chandra, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Yang B, Upaveda atau jenisnya Itihasa, jenis Purana, jenis Arthasastra, Yajurveda, Gandharva Veda, dan yang terakhir Dhanurveda. Sifat dan fungsi Veda. Sifat dan fungsi Veda di sini, Veda itu tidak berawal, tidak berakhir, berlaku sepanjang zaman. Veda mempunyai keleluasaan. Veda tidak disusun oleh manusia, melainkan diterima langsung oleh para resi melalui wahyu.
Nah, sekarang apa fungsi Weda itu? Kitab suci kita, kitab suci agama kita. Ya, fungsi Weda ada 3. Yang pertama, Weda digunakan sebagai sumber kebenaran, sumber etika, dan tingkah laku. Yang kedua, Weda sebagai kitab suci agama Hindu yang digunakan untuk menuntut umat manusia dalam usaha mencapai kesucian. Dan yang ketiga, Weda dipakai sebagai sumber ajaran kebenaran sehingga diutamakan oleh umat manusia. Jadi di sini Weda merupakan keyakinan yang sangat mendasar dharma. Nah, anak-anak, mari sekarang kita lanjutkan ke Sapta Resi. Sapta artinya 7. Semua kalau kita gabungkan artinya Sapta Resi, yaitu 7 resi. Sapta Resi merupakan kelompok orang suci, berarti 7 orang suci yang dianggap sebagai penerima wahyu suci Weda. Ketujuh resi tersebut menerima wahyu. Nah, yang pertama Resi Great Samada, kemudian yang kedua Resi Wiswamitra, kemudian yang ketiga Resi Wamadewa, yang keempat Resi Atri, kelima Resi Bharadvaja, kemudian yang keenam Resi Wasista, dan yang terakhir Resi Kanwa. Weda ini dipelihara pada zaman Dwapara Yuga. Oleh karena itu, pada masa ini sangatlah perlu adanya himpunan Weda oleh Bhagawan Vyasa atau Bhagawan Krishna Dwipayana yang dibantu oleh siswa-siswanya. Yang membantu beliau adalah yang pertama Bhagawan Pulaha yang berisikan atau mempelajari mantra Rigveda Samhita. Yang kedua Bhagawan Jaimini yang membantu mantra Samaveda Samhita. Yang ketiga Bhagawan Vaisampayana membantu kitab Yajurveda Samhita. Kemudian Bhagawan Sumanto ini membantu mantra yang dikenal dengan himpunannya sebagai Atharva Veda Samhita. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Selamat belajar. Salam sehat.